Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya baru saja membeli sebuah laptop baru. Ini adalah laptop yang saya beli buat keponakan yang baru saja masuk kuliah. Kebetulan dia nyuruh saya untuk membelikan sebuah laptop buat kebutuhannya kuliah, karena dia mahasiswa baru, seorang diwajibkan membawa laptop. Mereknya adalah SNSV. Bukan ding, ini kebalik, mereknya bukan SNSV, mereknya Asus. Bacanya Asus atau Asus, kurang paham saya. Kalau kebanyakan bacanya adanya anaknya ya Asus gitu aja ya. Laptop ini saya beli seharga 5,9 juta. Saya beli di toko offline karena saya takut kalau beli barang pecah belah seperti ini via online, walaupun harganya biasanya itu lebih murah online, tapi saya takut di perjalanannya itu kenapa takut LCD-nya pecah ataupun gimana, takut jasa pengirimannya barbar. Ini saya beli Asus, tipenya adalah A416J seri VIPS 352. Serinya itu A416JAO VIP atau VIPS 352. Untuk Asus itu seri A adalah seri bawah. Ini memang untuk mahasiswa baru, saya juga tidak perlu membelikannya yang mahal-mahal karena kebutuhannya paling buat ngetik. Dan kalau angka 4 belakangnya ini adalah berarti dia itu 14 in. 14 in sekarang itu lebih kecil dari 14 in zaman dulu, karena biasanya sekarang tipis jadi enak dibawa-bawa. Ini kode VIPS, ini maksudnya adalah layarnya sudah IPS, jadi apabila dilihat dari sebelah layar, sebelah kanan atau sebelah kiri, dari samping istilahnya, kalau dilihat dari samping itu sudah sudut pandangnya sudah lebar, tidak pudar kalau dilihat dari samping. Sekarang kita buka paketnya. Ini sebenarnya sudah sempat di unboxing tadi di toko karena saya belinya offline. Ini adalah lakban dari tokonya, bukan lakban asli, karena tadi sudah dibuka di tokonya. Untung ini ada plastiknya, tadi kalau nggak ada plastiknya ini kena cutter tasnya. Untung masih aman, ini plastiknya aja nggak robek. Ini tadi packing ulangnya sama salesnya kurang pas, tidak seperti packing aslinya, jadi hampir saja ini sobek kena cutter tasnya guys. Ini udah ngecap, ini udah ada bekas cutter tapi nggak tembus, berarti tasnya aman. Dapat bonus backpack ini guys, yang hampir saja sobek kena cutter guys. Lihat backpacknya atau tas ranselnya Asus, bukan SNSV. Kalau dibalik SNSV, tapi sebenarnya Asus kalau bahasa Inggrisnya. Ini dia unitnya guys, ada dus lagi di dalam dus. Udah kosong. In search of incredible, motonya itu bagus. Artinya apa? Cari sendiri di kamus guys, saya tanya cuma artinya bagus gitu aja ya. Intel Inside, ini menggunakan Intel Inside. Untuk saat ini saya masih lebih prefer ke Intel daripada AMD. Kalau untuk HP saya sudah mulai beralih ke MediaTek, tapi untuk laptop dan komputer saya lebih prefer ke Intel. Ini chargernya,
dia unitnya, tipis sekali guys. Kita singkirkan dulu, kita cek kelengkapannya. Nah ini dia salah satu yang saya suka dari Asus tipe ini, dia menyediakan bracket tambahan untuk menambah harddisk, atau dia itu menyediakan bracketnya sekalian apabila kita ingin menambahkan harddisk di laptop ini. Kalau merek lain jarang ada yang memberikan bracket. Kayaknya kalau Acer dia juga memberikan bracket, tapi tidak semuanya. Buku panduan dan sekaligus buku garansi kayaknya guys. Oh iya, ini dia tulisannya warranty card, buku garansi. Kayaknya sudah kosong, ini dusnya sudah kosong. Sekarang kita coba unitnya. Ini dia guys, unitnya tipis sekali. Sayangnya belum bisa dibuka pakai satu tangan. Kalau laptop kelas low end itu memang rata-rata belum bisa dibuka pakai satu tangan. LCD-nya sudah IPS dan anti glare, anti pantulan. Untuk port-port yang ada di Asus A416 ini ialah untuk bagian kanan ini ada audio combo jack, USB 2.0 ada 2. Ini ada Kensington lock, ini buat kunci. Untuk bagian sebelah kiri ini ada port adaptor untuk colok listrik, USB Type C, port HDMI, dan ini ada USB super speed, ini USB 3.2. Kalau yang sebelah sini USB biasa, USB 2.0 atau yang kecepatannya biasa standar. Kalau yang di sini yang super speed 3.2. Untuk bagian bawahnya guys, ini cooling fan-nya kelihatan. Ini ada speaker 1 kanan kiri, 1 1 2, jadi stereo, made in China ini guys. Ini sebelah sini ada kelihatan solderan ini. Kayaknya ini kalau sampai kena air rawan ini guys. Ini kelihatan solderannya di sini. Di bagian exhaust, ini adalah bagian exhaust, angin keluar. Kenapa saya memilih laptop ini ialah karena dia masih, salah satunya masih pakai cooling fan. Ini ada cooling fan-nya. Terus dia punya slot tambahan harddisknya, bisa ditambahin. Terus dia juga punya slot RAM tambahan juga. Karena untuk harga segitu, merek sebelah itu memang ada yang pakai prosesor lebih tinggi, tapi dia tidak bisa upgrade RAM dan tidak ada slot tambahan buat harddisk. Untuk seri ini masih menggunakan prosesor generasi 10, yaitu Core i3 1005G. Ketinggalan 2 generasi dari yang terbaru sekarang adalah generasi Intel generasi 12 sudah keluar. Tapi untuk mencari laptop kelas low end yang menggunakan prosesor i3 generasi 12 itu masih jarang. Yang ada di pasar itu kebanyakan masih menggunakan Core i3 generasi 10. Untuk merek sebelah yaitu dari Lenovo itu tadi sempat saya keliling-keliling toko. Tadi saya sempat keliling-keliling toko laptop, itu ada yang menggunakan prosesor i3 generasi 11. Tapi yang saya tidak suka dari Lenovo tipe tersebut, walaupun harganya emang mirip-mirip, dia itu harddisknya itu tidak ada slot tambahan, jadi dia cuma menggunakan SSD 256 dan RAM-nya tuh juga tidak bisa di-upgrade. Jadi sudah paten, RAM-nya itu onboard dan SSD-nya itu cukup kecil, cuma 256. Kalau ini saya pilih ini karena ini sudah menggunakan SSD 512 dan masih ada slot tambahan untuk ekspansi harddisk. Jadi penyimpanannya itu bisa lebih lega lagi.
dia menggunakan SSD tipe NVMe 512 GB. Cukup cepat loadingnya. RAM-nya 4 GB, ini belum sempat saya tambahin, belum di upgrade untuk RAM-nya. Dan salah satu kelebihannya lagi ialah ini keyboardnya itu sudah backlight. Jadi apabila malam hari atau di tempat gelap, kita itu tidak kebingungan mencari huruf-hurufnya guys. Lebih mudah dalam penggunaan di suasana gelap. Memorinya 4 GB, SSD 512, ini terbaca 477 dan menggunakan Intel Ultra HD grafik. Ini mungkin untuk kedepannya itu perlu tambahan RAM 4 GB lagi ataupun 8 GB lagi. Tapi untuk mahasiswa baru saya rasa 4 GB masih cukup, karena paling buat ngerjain tugas, buat ngetik. Jadi belum saya upgrade sekalian. Layar dari laptop ini menggunakan IPS, jadi cukup jernih. Bisa dilihat dari samping itu tidak blur. Dan sudah menggunakan Windows 11 original dan mendapatkan Office Home and Student 2021. Dalam paket penjualannya kita sudah dapat gratis Windows 11 dan Office Home and Student 2021. Kita coba suaranya guys. Untuk feel keyboardnya juga cuma lumayan enak. Kita coba suaranya buat muter YouTube. Ini disuruh mengaktifkan ekstensi McAfee. Windows untuk security-nya sekarang sudah sangat bagus. Jadi saya sudah punya laptop untuk Windows 10, itu sudah tidak pernah saya pasangin antivirus. Kita abaikan aja dulu. Ya guys, ini juga mempunyai fingerprint scanner. Jadi sudah kayak laptop mahal ini guys, sudah ada fingerprint scannernya di touchpad. Untuk touchpad ini klikinya lumayan bagus. Kita coba suaranya dengan musik dari NCS. Kalau menurut saya suaranya lumayan bagus guys, empuk, treble-nya bersih, enak didengerin. Untuk kelas laptop kelas low end ini suaranya sudah bagus. Touchpadnya ini enak. Ini laptop 14 in, tapi untuk bentuknya itu serasa laptop 12 in atau 13 in guys. Cukup kecil. Karena ini bezel layarnya itu cukup tipis. Jadi ini enak dibawa, enak masuk tas, cocok sekali buat anak kuliah. Sudah menggunakan prosesor i3 generasi 10, SSD 512 GB, RAM 4 GB. Akan lebih mantap lagi kalau langsung upgrade RAM. Untuk scroll dari touchpadnya ini lumayan enak. Sudah dapat Windows gratis, Windows 11 original, dan mendapatkan Windows Office Home and Student 2021 secara gratis dan original. Oke guys, sekian dulu unboxing dari laptop Asus A416 CAO.
Ini adalah cuma sekedar unboxing dan sedikit review, tidak dilakukan pengetesan karena saya juga bukan ahli dalam perkomputeran. Jadi sekedar unboxing dan quick review. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.